Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teti Feryani sebagai observer pada praktek coaching model Tirta. Baiklah, segera akan kita saksikan praktek presentasikan tentang coaching model Tirta sebagai observer. Tirta kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kegiatan prasupervisi dan diskusi antara coach dan coachee. Rubrik penilaian, supervisi sebagai observer, prasupervisi, observasi, dan pasca supervisi. Berikut adalah foto kegiatan coaching saat berlangsung. Berikut adalah video prasupervisi percakapan coach dan coachee. Coach saya Teti Feryani dan coachee Bapak Abraham Prasetyo. Coaching putaran 2 sebagai tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Saya sebagai observer Teti Feryani, kemudian coach Bapak Abraham Prasetyo, coachee Bapak Didik Sri Utomo, PP Ibu Hermaina SPD, dan fasilitator Ibu Sri Restu Wahyu Ningsi MMPD. Baiklah, sebelumnya saya akan berbincang sebentar dengan supervisi yang dilakukan oleh observer terhadap sebelum coach. dimulai praktek coaching ini. Apakah sudah siap Pak Bram? Siap. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bram? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Bapak akan mengadakan sharing ya tentang coaching antara Bapak dengan Pak Didi ya? Iya. Oh iya. Sebelumnya saya ingin sedikit berbincang ya Bapak. Kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Bapak lakukan nanti ketika Bapak melakukan praktek coaching? Saya menggunakan metode Tirta Iya. yang memiliki elemennya seperti memiliki tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali ya Pak Bram. Yang kedua, selanjutnya saya ingin menanyakan dengan Bapak, kira-kira apa yang akan dikembangkan saat nanti terjadi praktek coaching? Saya akan menjadi pendengar aktif Selain menjadi pendengar aktif apa lagi Pak? dan juga mendorong semangat kepada kunci nanti yang akan menyampaikan masalah. Bagus sekali ya. Sekarang kompetensi apa yang akan Bapak gali dari si coachee ketika nanti terjadi observasi dan dialog sharing itu Bapak? Saya Apa yang akan yang saya dikembangkan? tingkatkan semangat adalah komunikasi agresif. Artinya saya tuh mendengar dan memperhatikan mimik mukanya sehingga saya bisa menilai apa potensi apa yang dimiliki sama coach itu, sehingga saya akan merangsang lagi agar dia bisa bicara lebih luas lagi. Iya betul. Bagus sekali ya Pak Bram. Jadi Bapak akan membangun komunikasi yang asertif ya, di mana nanti si coach itu akan menjadi terbuka gitu ya Pak ya. Betul. Lanjutnya, terus kira-kira indikator apa Pak yang bisa diberikan kepada coachee agar si coachee ini bisa menyampaikan solusi masalahnya dan menemukan masalahnya sebagai seorang coach? Apa yang Bapak lakukan? Ya, indikatornya yang sudah pasti dengan dia bisa menceritakan duduk masalahnya, itu saya anggap dia bisa melaksanakan sebagai guru ya, sebagai coachee gitu, bisa menguraikan panjang lebar, dan dia juga bisa memberikan solusi menurut dia gitu, sehingga saya bisa mendukung dia, mensupport dia. Oke, bagus sekali. Jadi Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring dan memancing si coachee biar dia bisa menemukan solusi dari masalahnya gitu ya Pak Bram ya. Oh iya. Saya rasa itu cukup bagus ya Bapak yang harus Bapak lakukan sebagai seorang coach ya Pak ya. Semoga sukses praktek coachingnya bersama Pak Didi ya. Baiklah, kepada Pak Didi dipersilakan untuk langsung sharing bersama Mr. Bram. Observer telah selesai melakukan Waalaikumsalam. Dilanjutkan percakapan sharing antara coach dan coachee. Sekretariat Angkatan 7 hari ini akan sharing-sharing dengan Mr. Bram. Saya akan berperan sebagai coachee. Baik, langsung saja. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abraham Prahasto, Kota Bandar Lampung, Angkatan 7. Saya untuk untuk instrumen ini saya berperan sebagai coach. Baik, Mr. Bram mengizini hari ini saya mau sharing ini. Apakah Mr. Bram bersedia? Oh, siap untuk Pak Didi, saya siap untuk untuk bisa diskusi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang hasil diskusi ini bisa memberikan pandangan baru gitu. Apa yang bisa saya bantu nih ngomong-ngomong Pak Didi? Ya, saya ingin bercerita tentang kegiatan sehari-hari ini, Mr. Bram. Oh iya. Jadi aktivitas saya sebagai pengajar ini, alhamdulillah saya di sini mengajar teknik audio video atau orang mengenalnya elektronika gitu ya. Terus kemudian kita tahu bahwa elektronika itu SMK khususnya itu kan mata pelajaran yang atau sekolah yang berbasis vokasi atau praktek ya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang proses pembelajaran yang ada di kelas saya misalnya gitu. Nah, Sebelum kita diskusi lebih lanjut, tujuan kita ngobrol ini apa nih Pak Didi? Oke, saya sebenarnya ingin sharing ya, berbagi. Siapa tahu dengan kita bercerita, Mr. Bram juga sebagai seorang guru, terus kemudian dengan aktivitas di SMK 1, saya di sini sebagai aktivitas SMK 2 sebagai guru. Ya, saat ini saya sebagai guru aja sih, Mr. Bram, nggak banyak tugas. Jadi saya ingin konsentrasi sebagai guru yang baik seperti apa, gitu, Mr. Bram. Nah, kalau boleh tahu apa kira-kira kendala di kelasnya nih Pak Didi, kalau saya boleh tahu? Nah, gini Mister, jadi kebetulan kan saya ikut guru penggerak ini Mister. Jadi ketika proses guru penggerak ini, saya terketuk hati saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Namun dalam penerapannya saya mengalami kesulitan Mister. Jadi bagaimana ini saya menerapkan pembelajaran KSE dan berdiferensiasi di kelas, karena ini adalah hal yang baru bagi saya gitu. Walaupun mungkin dulu sudah pernah ya, tapi ketika dikhususkan KSE dan berdiferensiasi, sepertinya itu sesuatu yang tantangan bagi saya. Mungkin itu Oke. Biar nanti teman-teman kita juga lebih paham, saya mau koreksi ya. KS itu panjangannya kompetensi sosial dan emosi ya. Gitu. sosial. Oke, biar teman-teman juga paham ya. Nah, dari hal seperti itu, emang hambatan apa Pak mesti ditanya ke saya? Emang hambatannya apa yang nanti di lapangan di kelas itu? Hambatan-hambatan dirasakan sama Pak Didi? Jadi ketika KSE ini kan kalau mungkin ya saya tidak tahu ya beban ketika di pelajaran mungkin yang tingkat rendah SD, SMP, karena saya belum pernah merasakan itu. Tapi ketika di SMK ini kan pengennya langsung praktek kayak gitu, anaknya itu pengen langsung praktek, langsung pengen kalau di elektronika pengen langsung nyolder gitu. Jadi jika KSI itu mungkin tergolongkan sebagai soft skill, nah ini yang sering ditinggalkan gitu, sering terlupakan. Jadi pengennya itu cuma pinter nyolder, pinter buat robot atau apalah yang kemudian terkait dengan keelektronikaannya gitu. Nah, rencananya Pak Didi sebagai guru TAV, mohon maaf Pak Didi ya, rencananya apa nih Pak Didi? Karena kalau kita bisa menyisipkan KSE tadi, sedangkan Pak Didi itu sudah mengatakan itu rata-rata kita praktek seperti menyolder, seperti menyusun komponen atau modul ya. Nah, apa rencananya Pak Didi untuk bisa menyisipkan itu di tengah-tengah proses KBM itu? Iya, mungkin saya awali dengan merencanakan pembelajarannya di RTP. Dengan RTP itu kan saya bisa lebih menggambarkan tentang KSE mana yang akan saya kembangkan. Jadi contoh misalnya saya ketambahan relasi, terus kemudian KSE
yang lain itu saya bertanggung jawab. Itu dua hal ini yang saya kembangkan, maka saya akan mencoba menuliskannya di RPP. Yang pertama, yang kedua mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat. Kebetulan kami ada yang sudah lulus belum penggerak dan sudah melaksanakan pembelajaran KSE tentunya, yaitu kepala program kami Bapak Akmal Nur. Nah mungkin saya akan berdiskusi dengan beliau, mencari informasi agar pembelajaran KSE dan juga berdiferensiasi ini dapat berjalan di kelasnya. Mungkin itu rencana saya, Mr. Bram. Wah, itu ide cemerlang, itu bagus, saya suka itu. Oke, ngomong-ngomong boleh nggak minggu depan ya kita ngobrol lagi, diskusi seperti ini lagi. Asumsinya Pak Didi dengan Pak Akmal sudah ada bincang-bincang. Boleh kan saya bisa iya, kalau siap, lanjut ya siap. sudah sampai mana kesiapan Pak Didi itu, siapa tahu pengalaman Pak Akmal bisa di-share dengan Pak Didi dan bisa diimplementasikan ke siswa-siswi gitu ya, siapa tahu itu bermanfaat juga buat sekolah juga. Iya. Siap ya, minggu depan saya Siap. Kesini lagi ya, Iya, kita ngobrol lagi. Oke, jadi minggu depan saya akan kesini lagi, semoga dengan Pak Akmal lancar komunikasinya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Mr. Bram. Mungkin itu diskusi saya ya, Mr. Bram. Terima kasih, dengan itu tadi saya merasa terbukakan itu hal-hal yang baru. Terus kemudian saya semakin semangat untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga implementasi KSE supaya siswa kita ini ya kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, siswa kita bisa selamat dan sejahtera. Gitu. Semangat itu dia. Terima kasih, Semangat. terima Oke. kasih. Ya. Saya senang sekali Mr. Bram bisa bertemu. Gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai coach, kegiatan ini telah dilaksanakan lancar. Silakan Pak Didi. Baik, terima kasih. Tadi pelaksanaan coaching, kemudian saya sebagai coachingnya, saya merasa senang sudah bisa bertemu dengan Mr. Bram. Dari ya ini semoga tidak sekedar hanya menjadi rekaman video untuk tugas, tapi sharing ini benar-benar membukakan ide-ide terhadap implementasi KSE dan juga implementasi dari pembelajaran diferensi di kelas saya. Terima kasih banyak Mr. Bram. Silakan. Ya. Setelah selesai, Ya, terima Coach kasih dan kepada coaching Pak Didi dan Mr. Bram. Tadi saya sudah melihat hasil model coachingnya pintar ya, bagus sekali dan pembelajaran hebat ya. diferensiasi dan Sudah KSE. berhasil ya Bapak ya. Praktek coaching. Di sini saya melihat Kemudian, suatu hal yang pasca sangat menarik supervisi dari dilakukan percakapan yang sudah kembali disampaikan oleh oleh Pak Bram dan observer Pak Didi ya. terhadap coach. Menurut Mr. Bram, setelah tadi sebagai coach apa sih yang sudah Mr. tampilkan ya, sampaikan ke Pak Didi sehingga Pak Didi sudah sangat bersemangat menyampaikan masalahnya kemudian menemukan solusinya. Apa tadi kira-kira yang sudah Mr. lakukan, indikator pencapaian apa aja? Apa yang saya inginkan itu sebagai ide tercapai adalah itu tercapai. Seperti saya bertanya berbobot ya, sehingga berdampak Pak Didi sebagai coach bisa menguraikan apa yang diinginkan sampaikan dengan baik. Bagus sekali ya. Tadi saya sudah melihat ya Bapak bahwa di proses coaching yang dilakukan Bapak dengan Pak Bram itu sangat bagus ya. Tirtanya sudah terlaksana dengan baik ya. Kemudian ada indikator-indikator pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi ya. Setelah saya catat ya dari hasil sharing Pak Bram dan Pak Didik itu sudah bagus KSE-nya. Tadi kalau saya boleh mengkilas balik ya hasil catatan saya ya yang sudah dilakukan. Jadi Pak Bram dan Pak Didi ini tadi berbincang-bincangnya tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE ya. Nah, Pak Bram sudah mencoba memberikan pertanyaan pemantik kepada Pak Didi sehingga Pak Didi sudah menjelaskan kendala yang Pak Didi, bukan kendala, sharing masalah KSE-nya. Dan kemudian Pak Didi sudah memberikan rencana aksi, kemudian sudah mengimplementasikan. Kemudian sebagai seorang coach, Pak Bram sangat hebat ya,
sudah memberikan rencana aksi, kemudian memberikan suatu tindak lanjut sebagai suatu bentuk tanggung jawab Pak Didi tentang aksi yang beliau lakukan ya. Jadi di sini tadi sudah terlihat sekali bahwa Pak Bram meminta Pak Didi untuk bertemu kembali seminggu setelah Pak Didi melakukan aksi nyatanya. Sangat hebat Pak Bram ya, sebagai seorang coach sudah berhasil menggali apa yang menjadi unek-uneknya Pak Didi dalam rangka beliau sebagai seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE. Semoga kedepannya Pak Didi lebih bagus lagi, lebih hebat, dan Pak Bram sebagai coach bisa terus mempertahankan menjadi lebih baik. Sudah bagus ya Pak Bram. Kemudian setelah ini lagi kan tadi menurut catatan saya itu Pak, saya terakhir untuk Bapak, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dilakukan setelah coaching ini? Saya akan mengeksplor pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, tapi untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah justru saya mencari tahu apa pertanyaan-pertanyaan atau pemantik yang lebih bermanfaat lagi, berbobot lagi gitu. Siap, bagus sekali ya. Baiklah, dari hasil observer hari ini saya Teti menyimpulkan bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Didi dan Pak Bram itu sangat luar biasa, hebat sekali ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua sebagai guru ya, sebagai yang bisa menyimak ya, menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebagai seorang guru yang bisa menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE dimanapun, walaupun di level SMK ya, tetap harus bisa berjalan tetap soft skill dan hard skill gitu ya. Mungkin itu ya kesimpulannya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan Pak Bram hari ini, semoga sehat selalu, tetap semangat. Saya akhiri ya Pak Bram, sama-sama kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching model Tirta telah dilaksanakan. Terima kasih. Berikut adalah lampiran tentang foto-foto kegiatan selama sebelum terjadinya coaching, dan supervisi observ. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Berikut adalah video latihan Baiklah, kami dari coaching kelompok 5 antara mempresentasikan Pak Didi model dan Bu coaching Teti kita kasus pertama. dalam ruang Sebagai kolaborasi. coach adalah saya, Teti, kemudian coaching Bung Didi, pengamat Ibu Sri Restu sebagai fasilitator. Kami akan memulai. Apa kabar Bung Didi malam ini? Sehat Budet, alhamdulillah. Gimana Budet, sehat? Bagaimana Bung, sehat Alhamdulillah. kabarnya? Budet gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga ya Bung. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di ruang virtual ini ya Bung, dalam keadaan sehat. Baiklah Bung, Butet, ada yang ingin kita sharing malam ini ya Bung ya. Dalam kesempatan malam ini kita sharing kira-kira apa yang bisa di-sharingkan atau didiskusikan pada pertemuan malam ini Bung? Apa ya Budet? Sebenarnya kalau masalah yang berbeda itu cuma ya saya ingin sharing aja Budet sesama. Saya senang sekali bisa berbicara dengan Budet, sosok yang luar biasa, yang menginspirasi. Siapa tahu dengan kemudian saya ngobrol dengan Budet, saya dapat ilmu yang bermanfaat, terutama kiat-kiatnya biar saya bisa menghadapi tugas sehari-hari, baik tugas tambahan maupun tugas komunitas bagi ini itu Budet. Sepertinya
sepertinya kegiatannya Bung Didi sangat padat sekali ya Bung ya, kalau dilihat dari ceritanya ya Bung ya. Iya Bunda, jadi kebetulan saya ini diberi mana selain jadi kelas, kemudian yang untuk saya di bagian rapor, kemudian masih harus ada tugas tambahan lainnya. Terkadang kepala sekolah mengamati kegiatan di luar kegiatan yang sehari-hari itu, seperti acara di luar, di hotel misalnya, praktikan DLS dan sebagainya Bunda. Oke, hebat sekali ya Bung ya, dengan jadwal yang padat bisa diakomodir semua itu tentunya ya. Alhamdulillah Bunda, selama ini masih bisa menjalani ya, cuman yang keteterannya kita waktu Bunda. Gimana itu ceritanya Bung, keteterannya Bung, kalau boleh tahu? Sering kali Bunda, seringkali tugas itu datang berbarengan Bunda. Jadi menjalankan tugas sebagai guru, dapat tiba-tiba mungkin ada orang yang pengen nyetak rapor, kemudian ketika saya sedang berurusan dengan rapor, bahkan kepala sekolah juga memberi tugas tambahan, Pak Didi tolong siapin dinner, Pak Didi tolong rencanakan acara di Hotel Emersia yang kemarin terakhir itu, yang mau disiapkan ini juga dalam waktu dekat untuk pelantikan terus gerakan literasi sekolah gitu. Nah itu kegiatannya gitu ya. Kira-kira dari kegiatan yang diamanahkan ke Pak Didi bisa diceritakan itu yang mana kira-kira Pak, dari CGP terus kemudian GLS kemudian menjadi kurikulum, banyak sekali ya kegiatannya, luar biasa ya Pak Didi ya. Hebat banget ya Pak bisa menjalani semua aktivitas itu secara bersamaan. Nah menurut Pak Didi apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Gimana Bung? Jadi ini Bunda, kadang saya bingung membagi waktu Bunda. Jadi ya itu tadi Bunda, waktunya itu kadang berbarengan. Jadi itu yang luar biasa harus ini Bunda. Harus berusaha saya dan bisa membagi waktu. Nah, solusinya menurut Bung terkait dengan masalah yang dihadapi tadi bagaimana? Yes. Apa yang bisa dilakukan? Ini sih Bunda, saya akan mencoba untuk membagi waktu sebaik-baiknya. Kemudian ya dengan membagi waktu Bunda, gimana caranya ketika kita sudah diberi amanah kepala sekolah, diberi amanah sekolah, kita sanggup untuk melaksanakan. Artinya kita sudah berkomitmen dapat melaksanakan. Mungkin itu. Oke, bagus sekali ya Bung Didi ya. Bung sangat bertanggung jawab sekali ya dengan dengan pekerjaan ya, dengan yang diberikan tugas di sekolah Bung ya, oleh kepala sekolah, oleh sekolah Bung ya. Jadi di sini siasatnya bagaimana ketika membagi waktu itu, kan itu ada membagi waktu ya, misalnya yang GLS dibarengi ya dengan misalnya tadi bagi raport gitu kan. Nah bagaimana trik-triknya Bung untuk membagi waktu itu? Apakah yang melalui apa gitu, bagaimana maksudnya Bung triknya agar semuanya terlaksana? Kan membagi waktu itu lebih spesifiknya gimana Bung, ceritanya Bung kira-kira Bung? Jadi apa ya Bunda, kalau trik-triknya saya akan membuat jadwal Bunda, terus kemudian saya akan manajemen waktu dengan sebaik-baiknya, terus kemudian saya berusaha untuk membuat semacam timeline ya, jadi targetan kapan rencana ini akan saya selesaikan, seperti ketika saya menjadi tugas sehari-hari, jadwal mengajar sudah pasti ya, artinya tugas tambahan itu ya dilakukan di luar jam mengajar pasti. Yang kedua, ketika kita diminta tugas misalnya kepala sekolah untuk kemudian melaksanakan persiapan seperti DLS ini, ya saya lakukan di luar jam itu, dan artinya ya terpaksa malam saya harus melakukan, saya komunikasikan.
kebetulan biasanya bapak-bapak itu karena mereka sibuk di siangnya, kami intens komunikasinya di malam. Jadi kami jam 9 begitu mungkin sudah istirahat ya, jam 9 kami berdiskusi tentang rencana yang akan besar ini, yang akan dilaksanakan pelatihan GLS gitu. Jadi saya ingin membuat banner, saya buat presentasinya itu saya lakukan malam, saya konsultasi, terus kemudian apabila ada revisi ya saya lakukan revisi secepat mungkin. Jadi tanpa harus menunda, dan sebisa mungkin kalau misalnya terkait desain gitu, apa yang diminta langsung misalnya pakai Corel ya, saya buka Corelnya langsung kemudian saya berikan. Jadi membuat, nah yang kedua saya membuat ini skala prioritas ya, artinya mana yang urgent, artinya semuanya penting, tapi di antara yang penting ini mana yang harus atau darurat harus dilakukan. Karena mungkin bahkan ketika kita secara berbenturan, ketika berbenturan ketiganya atau keempatnya itu ya harus ada yang dikorbankan, dan bukan korbankan ini ya, tapi mana yang urgent tadi, urgent, dan ya yang urgent itulah yang kemudian saya pilih gitu. Terus kemudian yang saya tinggalkan tadi ya tentunya saya harus mengganti di kesempatan lain. Ini kali ya. Oke, betul. Bagus sekali ya Bung Didi. Jadi rencana aksi yang Bung lakukan, pertama Bung menentukan dulu ya tujuan. Kemudian Bung membuat jadwal ya, time deadline ya. Membuat deadline, kemudian berdasarkan skala prioritas ya, kalau tidak salah tadi ya ceritanya. Nah, nanti itu kan pasti ada deadline yang agak luang lah ya waktunya, mungkin gitu ya kalau dari cerita yang diceritakan tadi, sehingga untuk menyiasatinya tadi membagi waktunya sesuai dengan skala prioritas berdasarkan deadline ya kan. Kemudian strateginya ya mungkin harus ini ya, kerja cepat tuntas gitu ya Bung, kalau dari ceritanya tadi ya. Ya, nah, kalau dari ceritanya Bung Didi kan membuat deadline ya, membuat catatan dulu, kemudian dari catatan jadwal itu kan nanti tertera ya skala prioritas yang deadline-nya ternyata dari 4 kegiatan, yang nomor 1 itu adalah GLS tadi kan kata Bung Didi ya. Kemudian setelah GLS nanti yang terakhir misalnya baru mencetak raport, karena masih ada jangka waktu untuk pembagian raport yang belum urgen ya. Kalau dilihat urgen ya urgen semua, tapi deadline-nya mungkin ada waktu itu di pencetakan raport semester misalnya kan gitu ya Bung ya. Wah, hebat sekali nih Bung ya, saya salut ya dengan aktivitasnya yang padat, tapi Bung bisa membagi waktu ya dengan baik sehingga semuanya bisa teratasi ya, dan bagus sekali Bung memiliki rencana dan aksi nyatanya sudah terlaksana ya. Adakah strategi lain dalam mencapai atau melaksanakan apa yang diamanahkan sekolah sebagai tanggung jawab Bung? Selain misalnya skala prioritas, mencatat di apa ya, kayak di buku agenda mungkin gitu kan tadi ya. Ada lagi tidak Bung? Apa strategi yang membantu? Siapa misalnya? Adakah yang membantu dalam melaksanakan itu? Kemudian bagaimana komitmennya Bung terhadap rencana Bung? Apa ya Bunda? Jadi sama komitmennya dulu kali ya, komitmen dulu ya, butuh komitmen iya, ya. apa namanya? Ada gangguan. Nggak apa-apa lah gitu aja. Jadi apa namanya? Untuk strateginya Bunda, ya saya akan mencoba berkolaborasi Bunda. Jadi kalau misalnya bulan berbenturan jam ngajar, di tempat saya itu kan ada tim teaching ya, walaupun kita tidak boleh mengadakan tim teaching, tapi ya ketika kita memang mendesak ya kita minta izin untuk kita istilahnya untuk dapat menggantikan kita sementara. Terus kemudian terus berkolaborasi dengan yang lain ya, misalnya dalam kegiatan persiapan GLS tentunya saya tidak bisa sendiri, saya tetap kemudian berkolaborasi dengan yang lain supaya saya ya dimudahkan tugasnya, diringankan gitu. Artinya secara gotong royong kalau misalnya kita bekerja sama, saya yakin tugas itu semakin ringan.
Jadi saya akan berusaha kolaborasi dengan yang lain. Dan Kolaborasinya biasanya dari pihak mana saja, Bung? kolaborasinya misalnya gini Bu, Ted, ketika misalnya saya diminta untuk membuat undangan pada Capdim wilayah 1 Lampung Selatan dan Bandar Lampung kan Capdim wilayah 1. Tentu saja di situ kan ada banyak undangannya, 200 undangan. Kalau misalnya kita tackle sendiri undangan ini, baik mencetaknya, baik kemudian menulis namanya, mengatakan, tentu saja kan kita nggak bisa. Nah, kita butuh kolaborasi dengan yang lain. Dan misalnya ya untuk pencetakannya mungkin bisa dilakukan oleh rekan kita, terus untuk pengantarannya dilakukan oleh rekan kita. Tapi tugas kita adalah memastikan bahwa undangan tersebut sampai pada yang kemudian akan diundang. Mungkin itu. Oke, bagus sekali ya Bung kalau begitu. Jadi di sini terlihat ada kerjasama kolaborasi antar tim ya Bung ya, di tim. Bung punya tim kalau begitu kan, dari ceritanya Bung punya tim. Terus Bung berkolaborasi di dalam timnya, berbagi ini ya, berbagi job description ya gitu ya, berbagi ini bagian gini gitu ya, timnya terbagi-bagi ya, kemudian nanti tetap menjadi tanggung jawab Bung ya gitu ya. Jadi di sini Bung Didi sudah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali dalam melaksanakan tugas. Bung sosok orang yang sudah penuh tanggung jawab ya, kemudian bisa bersama-sama rekan sejawat tadi ya dengan timnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, yang diamanahkan. Jadi memang segala sesuatu ya, benar kata Bung ya, saya setuju ya Bung. Dengan gotong royong, dengan tim yang solid, maka akan lebih mudah dicapai ya. Ketika kita tidak berkolaborasi, mungkin kita akan menjadi sulit ya Bung. Dan jawaban Bung itu yang bisa saya tangkap, bagus sekali Bung ya. Mungkin di sini berarti Bung sudah dapat melaksanakan ya tahapan-tahapan tirta ini ya Bung, dari tujuan, identifikasi masalah, membuat aksi dan penuh tanggung jawab. Kemudian dengan penuh komitmen Bung juga sudah melaksanakan tugas dengan baik ya. Jadi kedepannya buat Bung Didi tetap semangat ya, tetap menjadi guru yang profesional ya, menjadi rekan sejawat yang bisa berkolaborasi. Kita tidak bisa maju tanpa kolaborasi ya Bung ya. Ya, menjadi mensukseskan gerakan ini ya, kurikulum merdeka ini ya gitu ya Bung ya. Tetap semangat Bung, saya doakan sukses selalu dan sehat selalu dalam mengemban tugasnya. Oke Bung, hebat Bung, luar biasa, dilanjutkan. Oke Bung, ya baiklah Bung, dari ada yang ingin disampaikan lagi Bung? Saya mengucapkan terima kasih Butet atas 15 menit ini kita ngobrol, atas motivasinya, semangatnya, dan tadi saya tidak langsung saya menemukan solusi dari kita berdiskusi ini Butet. Jadi terima kasih banyak atas pertemuan malam ini Butet. Sampai jumpa di lain waktu ya. Oke Bung, terima kasih juga, kita sudah bisa sharing bersama ya, saling berbagi ya Bung ya, memotivasi, semoga selalu bisa menyelesaikan tugas-tugas kita selalu. Oke Bung, sehat selalu Bung. Ya baiklah, saya tutup ya Bung sharing kita malam ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku coach pada malam hari ini, jika ada salah saya mohon ampun pada Allah, jika benar itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa Bung. Terima kasih.